Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Nama saya Agus Siswanto, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kudus. Kali ini saya akan memaparkan modul 2.1 tentang koneksi antar materi. Bapak Ibu guru yang hebat, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat, marilah sejenak kita berefleksi tentang kegiatan kita di kelas. Bapak Ibu guru hebat, pernahkah mengamati seberapa jumlah siswa yang sangat tertarik ketika disajikan video-video pembelajaran di kelas? Dan berapa siswa kita yang lebih senang ketika disajikan audio dalam pembelajaran? Dan juga seberapa banyak dari mereka yang lebih tertarik dengan kegiatan-kegiatan olah fisik maupun kinestetik? Murid kita ibarat pelangi dengan banyak warna yang begitu indah. Tugas kita sebagai guru adalah bagaimana menguatkan setiap warna agar mempercantik dari pelangi itu sendiri. Di antaranya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru dengan berorientasi pada kebutuhan murid. Ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, terdapat penilaian berkelanjutan, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, dan manajemen kelas yang efektif. Contoh kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah ketika proses pembelajaran, guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi, serta guru memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari di kelas. Bagaimana caranya untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Agar dapat melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, guru dapat melaksanakan beberapa langkah. Pertama, guru harus memahami tujuan dari pembelajaran. Yang kedua, guru mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Berikutnya, guru menciptakan lingkungan yang mengundang murid untuk belajar. Berikutnya adalah melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir, guru melakukan penilaian yang berkelanjutan. Bapak Ibu guru hebat, berikutnya adalah cara mengidentifikasi kebutuhan murid kita. Yang pertama dengan cara mengamati perilaku murid di kelas dan di luar kelas. Yang kedua, mengetahui pengetahuan awal dari tes sebelumnya, juga dari wawancara dengan guru lain dan juga dengan orang tua murid. Yang ketiga, mereview dan merefleksi pembelajaran. Kemudian yang terakhir, penilaian formatif maupun penilaian diagnostik yang dapat dilakukan oleh guru. Berikutnya adalah strategi yang dapat dilakukan guru dalam mendiferensiasikan pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Hal ini terkait dengan apa yang diajarkan guru di kelas, materi dan konsep, maupun keterampilan yang dipelajari sesuai dengan panduan kurikulum. Yang kedua adalah diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang membantu murid untuk memahami konten dengan cara membedakan proses yang dialami mereka. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan bahwa murid telah memahami pembelajaran dengan cara memodifikasi produk hasil pembelajaran dalam bentuk karya nyata. Guru dapat memilih salah satu maupun kombinasi dari ketiga hal tersebut.
Berkaitan dengan kebutuhan murid, guru selayaknya memahami 3 aspek. Yang pertama yaitu terkait dengan kesiapan belajar murid atau readiness dengan cara mengetahui dan menentukan pengetahuan awal dari murid tersebut. Yang kedua, guru harus mengetahui minat murid. Setiap murid pasti memiliki minat yang berbeda-beda. Minat merupakan ketertarikan murid untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Hal ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan juga kecerdasan majemuk yang berbeda di antara satu murid dengan murid lainnya. Bapak Ibu guru hebat, berikutnya adalah keterkaitan antara materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan materi-materi berikutnya. Yang pertama, keterkaitan dengan modul 2.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara sampaikan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri murid sehingga mereka akan bisa bahagia dan selamat di masyarakat dan dirinya. Di hal lain juga Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa guru adalah ibarat seorang petani di mana dia harus dapat mengembangkan semua sesuai potensinya. Tebu tetaplah menjadi tebu yang bagus, tidak akan juga menjadi padi dan sebaliknya. Di sini pembelajaran diferensiasi adalah bagaimana cara kita memenuhi mereka sesuai dengan kodrat alam mereka. Berikutnya adalah keterkaitan dengan modul 1.2 terkait dengan peran dan nilai guru penggerak. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah terkaitan dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, bahwa pembelajaran berdiferensiasi akan sangat mendukung dalam upaya mensukseskan visi dan misi guru penggerak. Kemudian yang terkait dengan 1.4 yaitu budaya positif, bahwa pembelajaran berdiferensiasi akan berhasil apabila terdapat budaya positif, ada keyakinan kelas yang sudah dibangun, dan juga mendapat dukungan dari ekosistem yang ada di sekolah. Apakah saya mengubah pikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Betul, setelah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya semakin membuka mata jikalau siswa saya adalah makhluk yang unik dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam pembelajaran, sehingga saya harus senantiasa mencoba untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana saya dapat berpikir positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Saya akan tetap berusaha bersikap positif meskipun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara terus belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat dan komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. Kanguru berburu merak, bertemu katak, makan ikan. Mari kita menjadi guru yang senantiasa tergerak, bergerak, dan menggerakkan demi inspirasi Indonesia. Salam dan bahagia. Terima kasih.